Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Musyarafah NIM akhiran 034. Di sini saya akan mengerjakan tugas AJK lagi. Untuk topiknya yaitu tentang load balancing. Ini bisa dilihat, saya scrollin. Jadi inti dari tugas ini yaitu ada VLAN, terus konfigurasi PCC, lalu menggunakan playover juga, terus automatic juga. Evaluasi rasio PCC 2:1 yang tidak selalu 66% banding 33%. Walaupun PCC sudah diatur dengan rasio 2:1, traffic di Ether 1 dan Ether 2 tidak selalu tepat 66% dan 33% setiap detik. Hal ini terjadi karena ukuran paket setiap koneksi berbeda. Misalnya, streaming video memiliki ukuran paket lebih besar dibanding browsing biasa. Selain itu, durasi sesi TCP juga memengaruhi pembagian traffic, karena ada koneksi yang berlangsung lama dan ada yang cepat selesai. PCC membagi koneksi, bukan membagi besar bandwidth secara persis, sehingga grafik traffic akan terus berubah secara dinamis sesuai aktivitas pengguna jaringan. Langsung saja ke langkah-langkahnya ya. Langkah yang pertama yaitu buat mesin VirtualBox-nya terlebih dahulu. Terus klik setting dan klik network. Untuk settingan adapternya seperti ini: adapter 1 NAT, adapter 2 host only, 3 internal network namanya LAN, 4 internal network juga namanya IDS, lalu klik OK. Setelah itu kita klik start, koneksikan gitu, connect atau masuk. Selanjutnya masuk IP untuk menambahkan jaringan IP, terus address. Ini sudah ada, kita klik plus. Setelah pembuatan interface tadi, kita cek di bagian CMD ping ke 888 dan 11. Kalau hasilnya replay berarti one-nya sudah berhasil atau sudah siap. Selanjutnya buat VLAN untuk dosen dan mahasiswa. Kalian klik interface, lalu klik VLAN, lalu klik tanda plus di sini. Untuk pengaturannya seperti ini, sudah saya buat tadi. Selanjutnya pemberian IP kepada VLAN 10 dan 20. Di sini saya tadi sudah buat. Ini untuk VLAN 10 dosen, IP-nya 10.1/24. Untuk VLAN mahasiswa 20.1/23. VLAN-nya menggunakan VLAN 20. Sekarang masuk ke pembuatan address list lokal. Kita klik IP, firewall, terus ke address list. Kita klik plus. Nah, untuk penambahannya di sini ada yang lokal ini ada 3 macam ya. Ini 20.0/23, ini 16.00/30, ini 10.0/24. Sekarang masuk ke pembuatan BPS. Ini lokalnya. Kita ke firewall, terus pindah ke Mangle, klik plus. Nah, ini untuk aturannya seperti ini. Di bagian chain ini pre-routing, lalu di tab advance kita klik manual, di sini lokal, di action tetap accept, lalu klik OK. Sekarang kita lanjut buat PCC load balancing-nya, tapi untuk ESPA dulu, yaitu yang 100. Kita tetap di firewall, terus ke Mangle, klik plus. Ini pre-routing tetap, terus ke advance. Ini di bagian ini pilih yang board address and port. Untuk portnya 3/0. Terus di bagian extra ini address type-nya kita pilih lokal, terus di action ubah jadi mark connection, dan ini beri nama ISPA account, lalu password-nya kita centang, lalu klik OK. Untuk rule-nya kita buat 2, ininya sama, untuk aturannya sama juga. Setelah ada 2 rules, tambahkan 1 rule lagi untuk ISPB. Tadi kan A untuk yang 2 tuh.
semuanya sama, tapi bedanya di sebelah sini portnya 3/2, dan di bagian action juga ini dikasih connection mode-nya itu ke ISP Beacon. Sekarang tambahkan MAC connection agar ISP-nya internetnya itu diarahkan ke ISP yang benar. Di bagian di plus tadi di bengkel ini pre-routing, di advance tidak mengatur, langsung di action ini MAC routing to ESP-nya, dan ini jangan dicentang lalu klik OK. Setelah itu buat agar koneksi MAC-nya itu ke ISP-B sama, cuman diganti B ininya. Setelah itu pembuatan host recursive-nya di bagian IP, lalu ke routers dan klik plus. Untuk pengaturan yang pertama itu 8, gateway-nya 10.0 dan scope-nya di 10. Terus yang kedua itu 11, gateway-nya 20.1, scope-nya 10 juga. Selanjutnya pembuatan router utama load balancing-nya sama di tempat yang tadi. Untuk address-nya 00/0, gateway-nya 88, untuk distance-nya diisi 1, terus check gateway-nya itu di shipping, scope-nya dibiarin default-nya kan 30, terus di target scope-nya itu 10, di routing mark-nya itu klik to ASP. Selanjutnya pembuatan router untuk B-nya. Nah, ini yang ini ya. Nah, ini sama untuk aturannya, cuman di routing mark-nya dipindah ke B. Oke, sekarang pembuatan cross failover-nya agar saat si ISP1 down bisa ditanganin oleh ISP-B. Jika ISP-B sedang down bisa ditanganin oleh ISP si A. Nah, ini untuk ISP-A-nya seperti ini. Terus untuk ISP-B-nya seperti ini. Selanjutnya pembuatan default router-nya ini untuk default router yang kedua ya. Sedangkan yang ini untuk default router yang ini paling ya. Ini untuk default router yang kedua. Selanjutnya lakukan cek internet client ping ke 88. Ini hasilnya replay. Terus coba ping ke google.com juga, hasilnya juga replay. Berarti internetnya sudah bisa di Windows-nya klien, di PC klien. Yang kedua yaitu lakukan cek load balancing-nya di interface ini. Perhatikan di Ethernet 1 dan 2, ini di bagian TX dan RX-nya ini berubah, ada traffic-nya kan ya. Nah, ini berubah-ubah, ini berarti sudah berhasil. Selanjutnya lakukan tes di MikroTik atau di VirtualBox-nya. Sekarang untuk cek failover-nya itu berhasil atau enggak, kita ke CMD ping ke 888-T. Ini maksudnya biar si CMD ini ngeping terus menerus. Nah, ini tinggal setelah di CMD ini. Nah, ini kan nge-replay terus menerus kan ya, ngeping terus menerus. Selanjutnya itu kita di bagian Ethernet 1 ini Ethernet 1 ini kan ISP ISP1. Nah, ini kita disable dulu, kita nonaktifkan dulu. Nah, selanjutnya kita lihat di CMD lagi. Ini masih replay, tunggu sampai dia request timeout. Nah, ini hasilnya request timeout karena tadi sudah di nonaktifkan. Sebentar ya. Masih kok ada sebentarnya.